Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lucy. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Bunda. Selamat siang. Salam sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Ibu Luciana Maiduna Sinaga dari SD Negeri Menteng Dalam 07 Pagi. Saya calon guru penggerak angkatan 7 kelas 24A. Di sini saya mohon izin memperkenalkan Bunda saya, Kepala Sekolah SDN Menteng Dalam 07 Pagi, Ibu Hajah Nurhayati SPD. Ibu kami ini adalah kepala sekolah favorit. Kenapa saya katakan begitu? Beliau mengantarkan sekolah kami menjadi juara 2 lomba sekolah sehat tingkat kecamatan ya Bun ya, kemarin. Iya, betul. Keren. Kemudian Bunda pula yang mengantar sekolah ini perpustakaan ya Bun? Iya. Kemarin kita sekolah kita menjadi perpustakaan apa Bun? Kemarin yang dari Sudin Perpus kita jadi contoh ya. Percontohan, perpustakaan percontohan. Kemudian kantin sehat ya Bun? Iya. Dari dinas kesehatan ya Bun? Iya. Kita juga contoh kantin sehat. Kemudian supervisi mutu. Iya. Jadi sekolah inti ya Bun? Iya. Yang ditunjuk untuk supervisi mutu ya Bun? Iya. Kemudian kami adalah sekolah yang mewakili Kecamatan Tebet. Ibu dapat penghargaan kemarin. Oh iya, itu dari Basnas ya Bun, luar Iya. biasa. Keren. Oke, baik Bunda, mohon izin kali ini saya akan mewawancarai Bunda terkait dengan modul 3.1 program guru penggerak, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Iya, Bun, mohon izin nih, Iya. saya mau wawancara Bunda nih. Iya. Bun, selama ini bagaimana sih Bunda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujudan moral, Bun? Oh iya, baik Bu Lucy. Cara saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujudan moral adalah yang pertama yaitu dengan identifikasi dilema etika, yaitu yang perlu kita ketahui, dilema etika adalah semua tindakan dari guru yang menyimpang dari aturan-aturan yang ada. Iya, Bun. Jadi ketika seorang guru melakukan tindakan melanggar aturan, Iya, Bun. termasuk yang berhubungan dengan etika, Iya. kita masukkan ke dalam identifikasi dilema etika. Siap, Bun. Selanjutnya yang kedua, identifikasi wujudan moral. Iya, Bun. Wujudan moral yang kita lihat dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan yang berlaku di sekolah kita. Oh, Saya kira baik. itu saja. Wow, luar biasa Bunda. Bunda mengidentifikasinya dengan runtut sekali, memilah-milahnya dilema etika itu apa, wujudan moral itu apa. Aduh, saya jadi mendapat pencerahan di sini. Terima kasih Bunda. Dan Bun, selama ini bagaimana Bunda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bun? Oh iya, baik Bu Lucy, untuk mengambil keputusan biasanya ya yang dimana dua-duanya ada dilema yang sama-sama benar ya adalah yang pertama disesuaikan dengan regulasi yang sedang berjalan atau yang berlaku pada saat itu. Iya, Bun. Dan yang kedua melihat kepentingan mana yang lebih dominan untuk kepentingan bersama, tetapi tidak melanggar regulasi yang ada. Oh iya, Bun. Jadi itu cara saya dalam mengambil keputusan yang mana ada dilema yang sama-sama benar, ada dua dilema yang sama-sama benar. Oh baik Bun. Artinya tadi saya boleh mengambil pengetahuan dari Bunda, ilmu dari Iya. Bunda berdasarkan regulasi ya Iya, Bun. iya. Pertama regulasi, kemudian mana yang paling dominan di Iya, situ ya iya, Bun iya. ya. Yang dianggap mana paling benar. Memang sama-sama benar, Iya. tapi mana yang kira-kira lebih dominan Iya. ya Bun ya. Baik Bunda, terima kasih. Bun, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih Bun yang biasa Bunda lakukan selama ini?
Baik Bu Lucy, langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan untuk mengambil keputusan, ya yang pertama, saya melihat regulasi yang ada atau aturan-aturan yang sesuai dengan perundang-undangan, Iya Bu. atau regulasi yang benar sehingga apa yang kita ambil tidak melanggar aturan yang berlaku. Baik. Kemudian yang kedua, Hal-hal apa saja yang selama ini Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? hal-hal yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ya adalah yang pertama, bukan yang pertama ya, berbicara dari hati ke hati yang saya lakukan. Bunda berbicara dari Iya, hati ke hati ya, Bun ya. hati. Itu hal pertama. Kita ajak untuk mengingat kembali bahwa regulasi yang benar itu ada. Ya, Bun. Ya, seperti hidup ini ada dua pilihan ya yang harus kita ambil, yang harus Ya, Bu. kita tentukan ya. Seperti dalam hidup ini ada siang, ada malam. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita harus lakukan pilihan itu. Oh, iya, Bun. Jika kita memilih regulasi yang tepat atau benar, Ya, maka Bu. akan membuahkan hasil yang baik pula. Oh, iya, Bun. Dan jika kita memilih regulasi yang tidak sesuai, maka akan membuahkan hasil yang tidak baik. Gitu. Apa saja sih, Bun, yang selama ini merupakan tantangan, Bun? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah kita. Baik Bu Lucy, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah satu, memberikan pemahaman kepada guru yang memang dia belum memiliki kepentingan atau kasus dilema etika. Jadi terlebih dahulu yang belum mengalami kasus tersebut, Iya, Bu. kita memberikan penjelasan atau pemahaman. Sosialisasi mungkin ya, Bun ya. Ya, mengadakan sosialisasi. Dan selanjutnya, ketika seorang guru sudah mengalami kasus dilema etika, di mana ada dua kepentingan yang menurutnya sama-sama penting ya, Iya, Bun. dan tidak bisa ditinggalkan. Iya, Bun. Dan dia harus bisa memilih ya mana yang terbaik di antara dua kepentingan tersebut. Iya, Bun. Misalnya, dia sering terlambat datang ke sekolah. Iya, Bun. Atau bahkan dia suka tidak masuk ke sekolah. Iya, Bun. Nah, itu dengan alasan yaitu ada urusan keluarga. Oke, Bun. Nah, dalam hal ini dia harus bisa memilih mana yang terbaik, Iya, Bun. ya. Dia harus dapat memilih yang terbaik yang akan membuahkan hasil yang baik pula dengan memperhatikan regulasi yang benar yang sesuai dengan aturan, Iya, Bun. yang tidak melanggar aturan. Tidak melanggar aturan ya, Bun ya. Harus diikuti. Oh, baik, Bun. Artinya apakah Bunda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bunda langsung menyelesaikan di ruangan Bunda di sini, di sekolah Ya, ini, ya. atau Bunda memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bunda jalankan, Bun? Ya, baik Bu Lucy. Ya, di sini kita memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ya. Ya. Dalam hal ini tidak semua kasus dapat langsung diselesaikan di tempat ya. Kadangkala satu kali kita memberikan pengertian kepada seseorang yang melanggar aturan, dia tidak mengindahkan. Memberi pengertian. Iya, sehingga kita perlu buat jadwal berikutnya untuk langkah selanjutnya. Oke, Bu. Ya, sampai masalah itu dapat terselesaikan. Jadi sangat diperlukan jadwal ya, Oh, sangat karena tidak langsung selesai gitu ya, Bu, tidak ya? bisa langsung selesai. Iya. Ada juga yang langsung selesai, tapi Iya, Bu. ada yang tidak langsung selesai. Oh, baik, Bun. Jadi ada dua nih ya, Bun Iya, ya. iya, Ada kasus-kasus yang memang bisa bisa diselesaikan di tempat. diselesaikan di tempat. Ada juga kasus yang memang Iya. perlu penjadwalan ya, Bun, Iya. tata kala itu ya, Iya, Bun ya. iya. Oh, baik, Bun. Itu prosedurnya. Dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini kadang yang tadi ya, kadang Iya. bisa langsung selesai di tempat, tapi juga ada juga kasus yang tidak bisa langsung selesai, sehingga kita memerlukan jadwal untuk tindakan selanjutnya. Dan untuk bentuk atau prosedur yang dijalankan untuk menyelesaikan kasus dilema etika adalah
Yang langkah pertama yaitu memberikan pengertian Ya Bun. kepada yang melanggar aturan. Ya, Ya, kita memberikan pengertian kepada seseorang yang melanggar aturan jika dia tidak mengindahkan, maka kita harus mengambil lagi langkah yang kedua. Oh, Itu tadi baik. langkah yang pertama. Yang pertama memberi pengertian Iya, ya Bun. memberi pengertian. Mungkin bicara dari hati ke hati ya Bun. Iya, jika langkah pertama tidak bisa diselesaikan, kita ambil langkah yang kedua. Langkah kedua Bun. Dan untuk langkah kedua yaitu memberikan teguran. Membuat teguran. Ya, membuat teguran. Iya, Ya. Bu. Jika teguran juga tidak membawa hasil, ada langkah yang terakhir yaitu dengan peringatan-peringatan. Ya, peringatan-peringatan. Ya, Bun. Ya, di mana Mungkin peringatannya bisa Bunda mengeluarkan surat pernyataan sanksi ya Bun. apa itu. Surat pernyataan Iya, dari iya, sekolah iya, ini ya iya, Bun, harus iya. ditandatangan di atas Betul, matrai. Mungkin betul, gitu ya Bun. betul. Seperti surat perjanjian ya Iya, Bun. iya. Oke Bun. Terus kira-kira Bun, Bunda ada nggak sanksi yang terakhir tuh Bunda mutasi? Oh, itu beda kan kasus mutasi. Oh, oke, oke, Bun. Ya. Nggak, Ada nggak, sebenarnya. Tapi mungkin Itu Bunda sering lebih berbenah, ya. Bunda lebih ke pengertian dulu Iya, ya Bunda. Bunda iya. memberi pengertian, kemudian kedua Bunda memberi teguran, Iya. teguran ya Bun. Iya. Yang ketiga mungkin mengeluarkan surat Iya, peringatan ya Bun peringatan. tadi ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bunda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya. Kalau dibilang untuk seseorang untuk yang membantu, sebenarnya semua stakeholder yang ada di sekolah juga ikut membantu, Iya. bukan hanya satu orang ya, satu Ya, dua orang betul, ya. betul Bun. Ya, memang selama ini kan misalnya kepala sekolah dibantu wakil kepala sekolah, tapi rekan guru juga semuanya membantu. Betul Jadi, sekali, Bu. semua stakeholder yang ada di sini ikut membantu. Iya, Bun. Ya. Baik Bun, ini pertanyaan terakhir saya nih, Pamungkas. Dari semua hal yang telah Bunda sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bunda petik atau saya petik dari pengalaman Bunda Iya. dalam mengambil keputusan dilema etika, Bun? Ya, baik Bu Lucy. Yang saya petik dari pengalaman kami dalam mengambil keputusan, ya, yang di sini dilema etika ya, Iya Bun. ya bahwa permasalahan itu dapat diselesaikan dengan saling memberikan dukungan, Ya. ya, Betul, Bun. memberikan pemahaman bahwa apa yang kita lakukan semua akan ada konsekuensinya, Iya. ya, sehingga aturan yang sudah dibuat itu untuk ditaati, Iya Bun. ya, dan bukan untuk dicari celahnya. Iya. Ya, dengan pemahaman tersebut maka dilema etika ini tidak akan muncul ketika seseorang sudah sama-sama memahami adanya aturan-aturan atau regulasi yang sudah dibuat untuk ditaati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda. Salam sehat dan bahagia, salam Amin. sejahtera untuk kita semua. Amin. Perkenalkan, saya Ibu Luciana Maidona Sinaga, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 24A, berasal dari SD Negeri Menteng Dalam 07 Pagi. Bun, mohon izin. Ya. Sebelum kami melakukan wawancara, saya perkenalkan ibu yang luar biasa di hadapan saya. Mengapa saya katakan luar biasa? Karena Bunda yang ada di hadapan saya ini telah membawa sekolah berprestasi. Mengapa saya katakan berprestasi? Kemarin baru saja beliau mengantar SD Negeri Manggarai 05 menjadi juara 1 lomba sekolah sehat tingkat kecamatan Tebet, sehingga sekolah beliau menjadi perwakilan di tingkat kota Jakarta Selatan, dan beliau juga adalah pelaksana tugas di SD Negeri
Bukit Duri 05. Dan satu hal yang saya tidak akan pernah lupa, beliau atas kepiawaian beliau mengantar salah satu murid di sekolah ini menjadi juara ketiga lomba Pildacil tingkat Provinsi DKI Jakarta. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu, saya perkenalkan, beliau adalah Bunda Ripka Miriam Maheu. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN Manggarai 05 sekaligus pelaksana tugas di SDN Bukit Duri 05. Betul, Bunda? Betul, terima kasih. Salam kenal. Ya, Bun, kali ini mohon izin nih, Bun. Kita akan bincang-bincang dan sekaligus saya akan mewawancara Bunda tentang modul 3.1 di program Guru Penggerak. Ya. Angkatan 7, Bunda. Di sini modul 3.1 itu adalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Bun, selama ini bagaimana sih Bunda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bun? Alhamdulillah, saya selama ini Iya, Bun. jika mengidentifikasi permasalahan, Iya, Bun. pertama saya melibatkan Ya, guru senior, guru senior. wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan kurikulum. Iya, Bunda. Ya. Jika ada permasalahan antara sesama guru, Iya, Bun. alhamdulillah bisa dipecahkan secara kekeluargaan. Oke. Jika permasalahan dengan guru dengan orang tua atau siswa dengan siswa, Iya, Bun. saya akan melibatkan komite. Komite. Iya. Jadi kita pecahkan permasalahan itu secara kekeluargaan. Secara Kekeluargaan. Iya, Bunda. Sehingga hubungan Ya. ya tidak ada irama kerja itu di sekolah itu tuh tidak akan berpengaruh dalam melaksanakan tugas, misalnya guru yang bersangkutan, Ya. insya Allah lancar karena Lancar ya, Bu? iya, karena segala sesuatu kita selalu pecahkan dengan kekeluargaan. Jadi Bunda Iya. bicara dari hati ke hati ya, Bun, Betul, ya? saya merangkul, iya, dan saya itu tidak menjustis satu orang yang benar atau satu orang yang salah. Ya. Tetap saya di pihak yang benar, di tengah-tengah. Iya, Bu. Ya. Jika salah saya katakan salah, jika benar saya katakan iya. Luar biasa, Bunda. Iya. Artinya di sini saya bisa mengambil kesimpulan dari pertanyaan yang pertama, Bunda melibatkan seluruh komunitas di sekolah ini, stakeholder di sekolah Iya. ini, mulai dari wakil kepala Sekolah, sekolah, bidang kurikulum dan kesiswaan, guru kemudian senior, rekan-rekan guru, yaitu guru senior di sini ya, Bun. iya, Kemudian orang tua siswa, betul, Bunda? betul. Nah, Dan diajak komite, iya. dan komite diajak berkolaborasi untuk memecahkan kasus yang terjadi di sekolah. Ya, Bun, Apa ya? sih yang menjadi dilema ya? Itu permasalahan. Permasalahan, Iya. betul ya. Kasusnya. gitu ya. Kasusnya. Baik, Bunda. Yang kedua, Bun, selama ini bagaimana Bunda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bunda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Iya. di sini, Bun, yang sama-sama benar Benar. Iya. atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bun. Betul. Bagaimana, Bun? Dalam hal ini saya nggak serta-merta langsung gegabah mengambil satu keputusan. Saya lihat dulu mana yang lebih penting, Ya. bukan menyepelekan yang satu, Ya. tapi saya ini dulu yang dipentingkan dulu. Oh, prioritas. Prioritas. Ya. Jadi misalnya kalau misalnya nih sama-sama penting ya, Ya. tapi dan harus itu dilaksanakan. Udah, jangan langsung
oh saya milih yang ini, Ya. saya milih yang ini. Enggak, pertama dulu nih yang prioritas dulu ya, terus nanti berikutnya bapak atau ibu gitu, supaya sama-sama mereka merasa puas. Iya. Kita merasa menghargai mereka. Iya. Saya lihat kinerja mereka dulu, Betul. ini bener nggak nih gitu, nggak serta-merta walaupun penting atau perlu itu ya, tapi Iya. saya lihat dulu Iya. sampai di mana kinerja dia. Jangan sampai, Bu, saya kan ini perlu banget, Iya. tapi saya lihat dulu Iya. kinerjamu bagaimana gitu. Jangan sampai dia hanya mau untuk mementingkan kepentingan dia, tapi tidak ada timbal balik. Tuh. Oke. Kalau misalnya kinerjanya bagus dan saya lihat nih satu kepentingan ini bagus juga, jadi akhirnya saya bilang untuk sementara misalnya nih ya, sama-sama contohnya TU dan penjaga, Jaga sama-sama sama-sama si Caraka perlu alat kebersihan, Iya. si TU perlu kertas atau tinta, Iya. otomatis dua-dua Iya. perlu. Kalau Caraka saya kesampingkan, sekolah kotor. Iya. Kalau TU saya kesampingkan, Kita butuh kertas, butuh tinta. gitu kan. Jadi saya ambil kesimpulan atau saya ambil keputusan kalau apa dikit-dikit. Nah, separuh-separuh dulu, jangan langsung plok gitu kan. Udah ambil solusi, Solusi. dua-duanya Dua-duanya, terselesaikan, Iya. namun tidak sepenuhnya gitu ya Betul. Bun ya. Bicarakan tidak sepenuhnya, Iya. ya oke 50%. Kemudian di TU juga oke 50%, Iya. tapi kedua-duanya terpenuhi. Iya, berjalan. Berjalan. Ya seperti kalau Januari, Februari, Maret itu Iya. kan, Iya. duit tidak turun, bagaimana gitu Iya, kan. Bun. Jadi kita harus memecahkan masalah. Nah, apabila sekolah nggak ada duit, bagaimana? Nah, kita punya rekanan. Yes. Iya. Ya. Artinya bagaimana manajerial di keuangan ya Bun. Betul. Bagaimana mengelola keuangan dengan bijak. Agar kegiatan di sekolah ini berjalan lancar. Lancar. Itu contoh yang kecil. Kecil, betul sekali. Kecil tapi besar. Kecil karena sangat berpengaruh. Berpengaruh Terhadap pelaksanaan. Betul, di operasional sekolah Operasi. sangat fatal itu kalau kita mengenyampingkan salah satu. Yes, betul sekali. Kira-kira begitu Bu sih. Wow, luar Semoga biasa. puas. Puas, bagus sekali Bun. Baik. Baik, Bun, untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bunda lakukan selama ini? Ya, tadi Bunda sudah menyebutkan tadi ya langkah-langkahnya, diantaranya dua-duanya penting Bu Lucy. Betul. Namun kita lihat dulu nih, nggak bisa sepenuhnya gitu. Betul. Kita lihat dong kemampuan keuangan sekolah dan kebutuhannya. Betul. Nah, dua-duanya terpenuhi gitu ya Bun ya. Betul, seperti itu. 50% 50% Iya. seperti itu ya. Itu langkah-langkahnya ya Bun. Iya. Kalau misalnya kalau kebutuhan ada lomba, ya kita bisa kesampingkan lomba. Karena apa? Nanti mungkin ada lomba berikutnya kita ikut gitu kan ya. Kalau lagi nggak ada duit, masa kita ikut lomba? Iya, Ya. iya Bun. Baik. Bun, saya mau bertanya lagi nih Bun. Tadi Bunda mengatakan masalah kecil tapi ternyata besar gitu kan ya, tentang Caraka, kemudian TU gitu ya Bun ya. Kalau masalah ke murid nih Bun, tentang Ya. murid, masalah murid Ya. atau mungkin rekan sejawat, Ya. yang misalnya ada guru yang sering terlambat datang gitu. Nah, Iya. bagaimana Bunda menyikapi Nah. tentang masalah rekan sejawat yang Betul. sering datang terlambat gitu? Kalau teman atau guru Guru. atau apa itu, ya saya pertama menegur secara kekeluargaan, dari hati ke hati dulu. Pertama menegur secara kekeluargaan, Kekeluargaan, dari hati ke ya. hati. Kedua, Kedua, saya sudah mulai membuat surat, surat. buat pernyataan bahwa tidak akan Mengulang. mengulang lagi. Oke Bu. Kalau anak-anak, pertama, kedua, ketiga panggil orang tua. Oke, itu anak ya Bun. Kalau siswa, kalau teman sejawat, guru atau pegawai itu, misalnya kalau terlambat, Iya. alasan jangan bilang macet. Iya. Jakarta macet. Macet. Ya, ambil solusinya. Kamu datang lebih awal. Iya. Iya, atau cari
rumah kontrakan yang lebih dekat rumah sekolah. Sekolah, betul. Tidak ada alasan macet. Ya. Iya. Karena ini memang masalah ini menyangkut dilema etika ya, Bun. Betul. Dilema etika kita sebagai guru. Yang harus dicontoh, digugu dan ditiru. Karena ini menyangkut kedisiplinan, Betul. peraturan sekolah, peraturan dari dinas, ya Iya, Bun. jika tidak mempan saya mutasikan. Mutasi. Oh, Iya. itu hal yang ketiga. Iya, saya mutasikan. Yang pertama tadi Bunda mengatakan menegur dengan kekeluargaan. Betul. Yang betul. kedua Bunda Bikin memberi surat pernyataan. pernyataan. Pernyataan yang ditandatangan oleh Betul. guru tersebut. Iya. Yang ketiga, Iya. mohon maaf, memutasikan. Iya. Beliau apabila beliau tidak mengindahkan Iya. yang pertama dan kedua. Betul ya, Itu Bun, ya? udah banget sama dengan kalau anak-anak. Anak-anak kalau bikin kasus udah berat, ya udah pertama KJP saya putuskan. KJP diputus. Nah, baru pindah daripada dia jadi virus di situ kan. Untuk Bunda, masalah yang baru saja Hah? tentang guru yang terlambat, ini menyangkut kedisiplinan ya Bun. Betul. Kemudian murid yang membuat masalah, pelanggaran Kasus, atau kasus, misalnya maaf mencuri atau maaf menggunakan merokok, itu tergolong dilema etika atau bujukan moral Bun? Ya kalau yang guru dulu ya Bun. kalau guru itu etika ya. Dilema Etika. Nah, dia kan attitude yang harus saya itu. Selalu saya etika dulu. Gimana sih kita menjadi seorang guru kalau kita sendiri etika kita tidak baik? Iya. Iya, etika. Kalau anak-anak itu mungkin moral ya. Moral, rujukan moral. Lingkungan. Iya. Oke, baik Bunda. Bun, apa solusi yang sudah Bunda ambil selama ini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di dua sekolah, Manggarai 05 dan Bukit Duri 05, Bun? Alhamdulillah ya, kalau di Bukit Duri 05 tentang anak-anak ya, siswa, alhamdulillah ya pelan namun pasti udah ada ke arah yang lebih baik. Yang tadinya masih teriak-teriak, etikanya teriak-teriak di kelas, rame, ribut, berisik gitu ya. Sekarang udah mulai tertata dan saat mereka dengan saya, nyambut saya, menyapa ya, sopan gitu, sudah mulai terlihat. Sama dengan di Manggarai. Di Manggarai pertama kali saya masuk Manggarai itu merinding. Kenapa, Bu? Kayak di hutan, teriak-teriak. Terus lingkungan sekolah tuh kotor. Saya ngelihat sampah di koridor, di apa. Akhirnya saya membuat satu peraturan. Iya, Bu. Ya. Radius 2 meter ke kiri, 2 meter ke kanan, ke depan, ke belakang. Harus peka terhadap sampah. Lisa, guru dan murid berpengaruh. Jika saya lihat ada sampah di diameter itu, kena denda. Oh gitu. Gitu, perangi sampah. Terus anak harus mata elang melihat temennya buang sampah sembarang, saya kasih dia reward. Nih, duit buat kamu karena dia temen membuang sampah. Gitu. Yang si pembuang sampah saya denda. Gitu. Ya, Bu, ya. Oh, kalau guru tisu, ibu tisu datang angkat. Saya bikin begitu pertama dilema. Oke. Ada guru yang senior di situ bilang, Bu, ini bukan Tebet. Ini Manggarai, Bu. Ibu udah berapa tahun di Tebet Barat 5, Tebet Barat 8. Ini Manggarai. Maaf Pak, Manggarai muridnya manusia ya? Ya. Nah, manusia kan? Ya. Nah, di sini kita harus menerapkan membentuk karakter. Ya. Iya. Sama-sama manusia. Di Tebet manusia. Memang mereka sekolah di Tebet, tapi kan dia daerah pinggiran kali juga. Yes. Jadi tidak ada pengaruh ini Manggarai sama Tebet. Artinya budaya positif di sini ya, Bun. Iya. Bunda Alhamdulillah. menerapkan budaya positif terhadap anak-anak, guru, dan semua komunitas sekolah. Iya. Di toilet guru, saya tiap hari mengutin tisu. Wah, mulai itu saya bilang tidak ada tisu di toilet. Dan tidak ada guru yang membawa tisu ke toilet kalau tidak dibuang ke tempat sampah.
saya gituin aja. Memang pertama di situ sekolah memfasilitasi tisu di ruang guru. Kalau mau ke toilet serat bawa, tidak ada beli tisu. Saya bilang tidak ada buat tisu, kecuali tisu di ruangan kepala sekolah buat tamu. Iya, karena apa? Tisu kalau guru pakai itu mereka asal buang, rasa memiliki tidak ada. Nah sekarang positif kan, boro-boro melihat sampah di hasilnya luar biasa ya Bu. Alhamdulillah, 6 bulan saya berperan melawan sampah. Sampai Pak pengawas tanya, Rika udah berapa tahun di Manggarai? Berapa tahun? Baru 6 bulan Pak, kok bisa? Ya Alhamdulillah bisa. Awalnya sulit ya mungkin ya Bu. Sulit ya tadi guru senior. Betul, menantang gitu kan. Karena nggak hanya beliau ya. Lingkungan tidak mendukung. Lingkungan kurang mendukung. Saya bilang oke. Kalau guru tidak mendukung, silakan, masih banyak yang mau di sini. Nah, murid juga begitu. Keluar dari sini, pindah cari sekolah lain. KJP cabut. Kan mereka, waduh KJP dicabut suruh pindah. Nah, sampai ada orang tua nangis-nangis, jangan Bu. Tapi saya kan cuma gertak sambal. Tapi gertakan saya tuh alhamdulillah. Iya. Dengan begitu guru jadi tertib, ya. Nah, tidak ada masalah di luaran. Nah, setelah yang tadi guru senior ada komplain lah, ibaratnya Bun, awal-awal Bunda menemui kendala ya. Ini kendala ya ada Bun ya. Dukungan pertama. Betul sekali. Kurang ada dukungan. Ini kendala ya Bun ya. Apa kendalanya ya? Ini kendalanya. Tidak kurang ada dukungan dari dalam sendiri ya Bun ya, dari internal sekolah, dari rekan sejawat, yaitu tadi guru Wakasek bidang kesiswaan juga tidak mendukung, tapi akhirnya sekarang kalau dia jari tangannya, jari kakinya katanya jempol semua saya kasih buat ibu. Oh luar biasa. Saya bilang saya tidak punya duit untuk memberikan bapak ibu hadiah. Saya hanya punya doa dan harapan semoga bapak ibu sehat. Amin. Nah, rezekinya banyak, panjang umur supaya bisa berkarir. Gitu. Terus saya bilang, tolong ya, kita adalah satu kekeluargaan. Saya bisa begini, saya berhasil karena dukungan dari bapak semua. Betul. Iya. Kolaborasi. Kalau saya sendiri tidak akan bisa. Nah, bapak ibu ini adalah tim solid saya. Alhamdulillah mereka merasa diuangke. Guru yang vokal saya kasih tugas. Apa tuh Bun? Nah, bagaimana sih caranya? Dia ini biar nggak vokal. Gimana Bun? Bagaimana sih Bun? Boleh nggak? Iya. Kasih resep ke saya. Dia sebenarnya ini setiap orang ada kelebihan, ada kurang. Betul sekali. Nah, kelebihannya itu yang saya ambil. Nah, dengan begitu dia tidak dapat, misalnya kalau tunjangan Wakasek kan dapatnya, dia tidak. Kita dari sekolah pintar-pintarnya, Pak atau Bu, nih ya tambahan. Kita kasih reward dia sebulan 500. Saya mah bukan ambil dari sekolah duitnya. Iya, dari saya kan ada sedikit-sedikit dari TKD sedikit atau apa. Wow, luar biasa pribadi ya. Akhirnya apa seneng. Wow, mau hujan-hujan mau apa nanam toga. Itu adalah kelebihan beliau yang Bunda tonjolkan. Betul. Kekurangannya temperamen. Bagaimana biar dia nggak temperamen? Saya partnerkan dia dengan teman-teman guru yang ngomongnya dikit. Akhirnya apa? Dia bisa tutup mulut juga. Dan dia bilang, seumur-umur saya nggak pernah dapat duit Bu. Gitu. Akhirnya kan dengan begitu mereka mau. Demi Allah, Manggarai 05. Sekarang is the best. Luar biasa. Kenapa Bun? Kenapa is the best? Iya. Manggarai 05 juara 1 lomba sekolah sehat yang tadi Bunda katakan. Iya. Masuk sekolah sampah. Nah sekarang GLSM kita apa maju. tuh Bun? Gerakan Lingkungan Sekolah Menyenangkan, maju tingkat provinsi. Dan itu saya harus merangkul masyarakat sekitar. Itu salah satunya ya. Iya. Kan menyenangkan, sekolah yang menyenangkan bagaimana? Nah, anak-anak tuh punya ada ruh
di situ. Ya. Menyenangkan. Jadi anak-anak tuh senang, dia merasa rindu dengan sekolah walaupun dia sakit. Yes. Terus dia rindu akan bapak ibu gurunya. Ya. Terus gurunya jangan galak-galak. Terus anak-anak itu attitude-nya. Guru menyambut siswa siapapun yang datang. Jadi anak-anak saya ajarin bagaimana cara salin, cara negur, mau begini atau mau begini. Jadi ruhnya itu ada di sekolah itu. Budaya positif yang Bunda benar-benar menerapkan. Jadi kalau misalnya ada yang datang, assalamualaikum, ada yang bisa dibantu, mau diantar ke ruang mana, nanti diantar sama anak-anak. Tanya, Dek di mana toilet? Silakan saya antar. Bukan, oh di sana enggak. Jadi budaya sekecil itu pun, bapak ibu guru juga saya bilang, tolong dilayani siapapun yang datang. Jangan dibiarkan dia mencari ruangan. Bun, apakah Bunda memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau Bunda langsung menyelesaikan di tempat? Atau memiliki suatu jadwal untuk menyelesaikannya? Oh tidak, kalau saya jadwal itu tidak cuma saya misalnya hari Jumat itu sering saya evaluasi. Kendala permasalahan apa yang Bapak Ibu guru alami selama 1 minggu. Oh betul. Gitu. Jadi kita mengevaluasi seminggu sekali. Jika hari Jumat tidak sempat berarti hari Senin. Jumat tidak sempat berarti Hari Senin. Jadi kita bisa cari tahu kendalanya apa. Baru kita selesaikan. Jadi bukan saya juga jadi beban ke saya. Jadi di forum rapat guru-guru itu. Gitu akhirnya terselesaikan. Seberat apapun masalah yang terjadi atau kasus yang ada, kita bisa selesaikan rame-rame sama-sama. Akhirnya apa? Permasalahan tidak ada yang tersembunyi bagi saya. Saya segala sesuatu, keuangan pun saya transparan. Biasa, jadi bentuk prosedurnya tadi sudah Bunda jabarkan ya Bun ya. Tadi terus tiap hari Jumat misalnya Bunda buat pertemuan dengan guru-guru, Bunda kumpulkan, terus menyelesaikan masalah di sana. Atau hari Senin juga, misalnya Jumat tidak bisa, hari Senin gitu ya jadwalnya seperti itu ya Bun. Bagus sekali Bun. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bunda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Selain Bunda pribadi, ada nggak orang-orang atau faktor-faktor apa yang mempermudah? Yang mempermudah atau membantu Bunda mengambil keputusan? Alhamdulillah ya, nggak tahu saya tuh tiba-tiba kalau apa tuh langsung seret gitu. Jadi makanya setiap pagi awali pagimu itu ya, jadi saya selalu berdoa tahajud iya. Habis sholat subuh tunggu 1,5 jam lagi saya suruh sholat suruh 2 rakaat, itu nilainya sama dengan kita melaksanakan ibadah umroh. Dan di situ doa kita nggak usah minta macam-macam. Saya cuma mohon, ya Allah, awali hariku, pagiku ini dengan kegiatan yang positif. Jauhkanlah saya dari orang-orang yang jahat, jauhkanlah saya dari mara bahaya bahkan maut sekalipun. Dari semua hal yang telah Bunda sampaikan, pembelajaran apa sih yang dapat Bunda petik gitu dari pengalaman Bunda selama ini mengambil keputusan dilema etika, Bun? Ya, pembelajarannya ya alhamdulillah kita jangan berbangga ya. Tapi paling tidak kata hati kita sebagai manusia ya kita, wah kok aku bisa begitu gitu. Ada rasa kebanggaan sendiri, tapi kebanggaan saya itu saya tidak membungsungkan dada. Iya, Bun. Saya ini enggak, tetap saya seperti Rika yang dulu. Walaupun sekolah saya maju atau apa, saya tidak ada sombong. Iya, Bun. Down to earth ya, Bun. Iya, dan tidak ada yang saya perlu sombongkan ya. Jabatan apa itu ya memang apa adanya. Walaupun saya dulu pernah kepala sekolah berprestasi 2 kali. Nah, saya diangkat dari guru berprestasi jadi kepala sekolah. Wow. Iya. Tahun berapa, Bun? Tahun 2013 guru prestasi jadi kepala sekolah. Hadiahnya kepala sekolah gitu. Alhamdulillah, dan ya punya kebanggaan sendiri tapi tidak perlu saya sombongkan.
dan artinya saya mengambil Bunda selalu mawas diri. Betul. Ya, Bun, ya. Kita memang dan selalu saya sering bilang gini ya, jangan sekali-sekali menunjuk. Yes. Ingat, yang lain yang lebih banyak, yang satu ke sana, ini banyak ke kita. Jadi introspeksi diri. Satu loh. Keren. Bun, terima kasih banyak. Sukses selalu ya. Bincang-bincang kita, aduh, saya terima kasih banget ini sudah mempergunakan waktu Bunda cukup panjang. Mohon izin ya Bun, mohon maaf mengganggu waktu. Enggak mengganggu sampai. Terima kasih banyak Bunda telah membantu saya terutama pribadi menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual Bun tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran yang hebat. Semoga Bu Lucy juga menjadi seorang pemimpin yang hebat. Amin. Dan saya selalu belajar dari Bunda tentang introspeksi, selalu introspeksi dan selalu mawas diri. Jangan jumawa. Iya. Ya Bun ya. Jangan membusungkan dada. Dan satu hal lagi, banyak sekali ya pelajaran yang saya peroleh, yang saya petik dari Bunda. Prestasi-prestasi yang Bunda ukir itu atas kolaborasi Bunda merangkul semua komunitas sekolah. Kemudian Bunda punya tips and trick yang banyak saya pelajari di sini dan itu akan jadi ilmu yang bermanfaat untuk saya. Inilah bermanfaat. Betul sekali Bun. Inilah bentuk refleksi saya terhadap atas wawancara yang kita lakukan sekarang ini. Terima kasih banyak Bunda atas waktu. Kemudian ilmu yang diberikan kepada saya. Sukses untuk Bunda. Semoga-moga lomba GLSM sukses Bun. Bisa meraih juara 1 lagi. Mewakili tingkat kecamatan Tebet, maju ke tingkat kota, bahkan ke tingkat provinsi. Amin. Dan Bukit Duri 05 juga boleh sukses. Iya, saya sekarang lagi memoles pelan-pelan. Yes. Kan? Makasih Bunda. Oke, sukses selalu. Iya Bunda, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.